Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam toleransi buat kita semuanya. Selamat malam bosku. Nah, di kesempatan video ini saya akan menjelaskan 3 hal ya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, saya selalu berdoa buat teman-teman yang masih memiliki problem ekonomi maupun problem keluarga, agar segala sesuatunya dimudahkan dan dilancarkan, mendapatkan jalan keluar yang terbaik oleh yang di atas. Saya selalu berdoa buat teman-teman, semoga bisa bangkit dari keterpurukan jika teman-teman masih memiliki problem ekonomi maupun keluarga. Oke, di sini saya akan membahas 3 hal bos ya. 3 hal, termasuk catatan penting bos ya, catatan penting ya. Yang pertama saya akan membahas apa itu afiliator. Yang kedua saya akan membahas ya kunci sukses dalam trading ya. Yang kedua ini sangat-sangat penting ya. Entah kalian trading di platform manapun ya, entah kalian trading di saham, forex atau binary dan investasi apapun bos ya. Ya, yang bisa membawa kalian sukses dalam dunia trading ya. Yang nomor 2 ini bos ya. Nah, kalau belum paham yang nomor 2 ini, seberapa hebat ilmu teknikal, seberapa hebat ilmu analisa, omong kosong ya. Kalau ada teman-teman yang kaya dengan trading ya, omong kosong. Yang ada teman-teman yang sukses di dunia trading ya. Ya. Nah, yang nomor 2 ini akan dijabarkan menjadi 3 hal bos ya. Jika 3 hal ini minus ya, omong kosong ya, hidupnya tenang setiap hari ya, omong kosong ya, ketika dia pintar analisa bos ya. Paling banter dah, sekarang stres, besok tenang, besoknya lagi stres, tenang. Nah, profit 3 hari, loss lagi ya. Kalau yang nomor 2 ini diabaikan bos ya. Oke, terus yang ketiga saya akan membahas mengenai rilis dan pengenalan versi 16 ya. Yang di layar ini kan cuma versi 16 masih tested ya. Dan akan diubah menjadi yaitu versi 16 Pro ya. Nah, yang di Pro nanti akan ada tambahan di bagian di bawah analisa candle. Di sini ada analisa kekuatan naik atau turun bos ya. Ya, penambahannya di sana dan penambahannya di sini ada kuat bullish, bearish dan lain sebagainya bos ya. Nanti ketika dia bearish, ya bearish bukan berarti dia nanti tren turun atau bagaimana. Dia memang sideways tapi posisinya dia ke arah turun. Sell, buy sedikit, turun lagi sell, buy sedikit, tapi ke arah turun ya. Kita bisa melihat pergerakan dari SSR, kita bisa melihat pergerakan dari garis zigzag bos ya. Nah, nanti di sini ada muncul bot terkonfirmasi, dalam artian ketika muncul terkonfirmasi, teman-teman bisa mengikuti OP. Entah OP kalian gunakan 1 menit atau waktu batas 5 menit. Ini bukan time frame ya, ini bukan time frame ya, tapi batas OP ya bos ya. Oke, nah mungkin nanti saya setelah ini rilis, saya akan buatkan video cara OP, petunjuk OP yang bisa dibuka hanya di dashboard info ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan buat teman-teman, mohon jangan skip video ini ya. Ini ada yang nomor 2 ini catatan sangat penting sekali. Mungkin saya akan jelaskan melalui papan tulis ya, billboard bos ya. Saya akan jelaskan secara detail itu apa itu yang nomor 2 ini, catatan penting sekali bos ya, buat teman-teman kalau ingin sukses dalam dunia trading ya. Nanti ya, kalian akan mengenal 3 hal ya. Kalau memang 3 hal itu ada minus, lebih baik jangan trading ya, auto gulung tikar kalian bos ya. Mending stop ya, mending teman-teman buka usaha kecil-kecilan ya, sudah tidak cocok di dunia trading ya. Oke, kalau yang nomor 2 ini tidak terpenuhi bos ya. Oke, saya akan jelaskan mengenai apa itu afiliator ya. Mohon teman-teman agak sedikit mendengarkan bos ya, untuk tentang afiliator ya. Emang dari dulu The Invest tidak pernah sedikit pun menggunakan link afiliator ya, yang membawa atau menjerumuskan para member atau user ya. Dan The Invest tidak pernah memiliki member ya. Dalam artian The Invest hanya memiliki pelanggan ya. Kalau member itu tentunya ada grup ya yang tergabung di dalam itu bos ya. Sedangkan The Invest tidak pernah dari awal, dari terbitnya dashboard, DSS maupun Algomet,
dari tahun 2021 lah. Nah, The Invest sudah berjalan sampai hampir setahun lebih bos ya. Dari awal sampai akhir sampai saat ini bos ya. Tidak pernah yang menggunakan afiliator ya. Kalau afiliator itu ya artinya bisa dikatakan sebagai salesman ya. Dalam artian begini bos ya. Nah, teman-teman mungkin pernah register melalui link tersebut ya. Biasanya di YouTube ada di deskripsi, ada link daftar ini platform trading apapun itu bos ya. Nanti kalian daftar di sana. Ketika kalian daftar di sana, nah di sana disebut sebagai afiliator. Jadinya salesman di bawahnya ada member ya. Nah, di sana sebuah salesman atau afiliatornya mendapatkan sebuah persentase jika kalian depo, profit maupun loss ya. Ya. Ini tidak dalam artian tidak menyinggung para afiliator di luar, tidak bos ya. Ini hanya meluruskan saja ya. Memang The Invest dari dulu tidak pernah menggunakan afiliator ya. Di YouTube The Invest ya yang resmi ya selalu berkata di bawah di deskripsi ya. Dari zaman Belanda sampai zaman sekarang The Invest tidak pernah yang pernah menggunakan yang namanya afiliasi, afiliator ya. Memang dari dulu deskripsinya berisi tentang tersebut ya. Mungkin teman-teman dapat melihat list ya, list yang terdaftar di Invest sebagai afiliator ya, list ya. Mungkin beberapa teman-teman mungkin pernah melihat tersebut ya. Nah, itu ya, itu digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam artian begini, mungkin teman-teman pernah melihat dashboard gratis ya, di-share gratis dashboardnya bos ya. Dapatkan dashboard gratis dengan catatan kalian harus masuk link register di sana. Ya, mungkin teman-teman pernah melihat di TikTok, live TikTok ya bos ya. Gratis dashboard ya, gratis sinyal indikator ya. Ya. Nah, dengan syarat kalian harus masuk ke link registrasi melalui afiliasi ini ya, dengan syarat seperti ini misalkan ya. Nah, terus teman-teman mungkin melihat ya, bukan saya menyinggung siapapun itu bos ya. Teman-teman mungkin melihat pengguna para YouTube tetangga atau siapapun itu ya, mudah-mudahan nggak tersinggung teman-teman bos. Ini hanya meluruskan The Invest ya. The Invest tidak pernah menggunakan afiliator ya. Mungkin teman-teman pernah melihat YouTube tetangga menggunakan dashboard, di bawahnya ada afiliasi ya. Jadinya The Invest bawa-bawa ke afiliasi jadinya bos ya. Ya, mungkin teman-teman banyak melihat ya bos ya. Mungkin di-share gratis itu di TikTok digratiskan atau membeli dimanapun ya, atau dibagikan dimanapun asal masuk link afiliasinya dia mendapatkan dashboard gratis ya. Itu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bos ya. Ya, saya tidak dalam artian ini pengecualian ya, pengecualian buat teman-teman YouTube tetangga yang menggunakan dashboard, yang menggunakan aplikasi. Saya tidak menyinggung itu ya, saya hanya berbicara tentang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ke arah penipuan bos ya, seperti lihat TikTok dibagi gratis layar dashboard dan dengan syarat dia harus depo dengan menggunakan link aplikasi ya. Kalau sudah nggak depo dari grup ya, itu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ke arah ke penipuan ya. Kalau di Invest hanya menjual atau memberikan layanan booth gratis, lainnya sinyal indikator gratis dan premium ya. Ketika kalian melakukan trading di platform manapun, entah kalian menggunakan forex atau saham di DFS atau di binary menggunakan dashboard ya, tidak ada hubungannya dengan persentase loss, profit atau deposit kalian. Dari mana hubungannya? Secara logika dan akal sehat saja bos ya. Kalau di Invest ya dashboard kalau membeli atau menggunakan layanan sinyal dari The Invest ya tidak ada hubungannya dengan afiliasi bos ya. Dari mana arahnya bos ya. Sedangkan di kita melakukan trading atau menggunakan acuan OP, menggunakan dashboard maupun DFS ya tidak ada yang sangkut paut tentang platform kalian ya, tidak ada sangkut paut dengan platform kalian ya. Nah, secara logika saja berpikir dari mana hubungannya ketika kita OP, profit maupun loss, dashboard ini memakan uang kalian. Tidak ada hubungannya bos ya, karena itu beda brosur ya. Kalau dashboard kan menggunakan web browser, kalau DSS menggunakan MP4 kan nggak ada hubungannya bos ya. Kecuali kalian daftar di link afiliasi. Link afiliasi misalkan kalian terjebak di oknum-oknum terjebak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kalian register di sana platform tradingnya, deposit di sana di afiliasi tersebut, baru ada hubungannya tentang persentase loss profit didapatkan oleh
si afiliator ini bos. Ini tidak ada hubungannya. Kalau di invest memang dari dulu tidak menggunakan afiliator ya. Itu yang pertama bos ya. Oke, semoga teman-teman paham ya. Kita berpikir secara jernih, berpikir secara logika ya. Ketika kita menggunakan dashboard atau menggunakan DSS dan kalian trading ya, ketika kalian depo ya, secara logika saja ya. Dari mana hubungannya presentasi didapatkan oleh dashboard, presentasi didapatkan oleh DSS? Itu kan beda bos, beda brosur, beda aplikasi ya, beda bos ya. Karena kalian tidak menggunakan link afiliasi dari The Invest. Memang The Invest tidak pernah menggunakan afiliasi dari zaman dulu bos ya. Oke, semoga kalian paham. The Invest, intinya The Invest bukan afiliator. Oke, nah mungkin teman-teman pernah melihat list The Invest berada pada urutan sekian, termasuk seorang afiliator ya. Saya jelaskan lagi sekali, itu mungkin teman-teman pernah melihat yang membagikan gratis di TikTok ya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ke arah penipuan atau jual tetangga menggunakan dashboard, menggunakan afiliasi ya. Akhirnya The Invest terbawa-bawa ke afiliasi jadinya bos, padahal tidak pernah sama sekali menggunakan afiliasi bos ya. Oke, cukup doa dengan kalian, cukup dengan dukungan dari kalian, itu sudah saya bersyukur bos ya. Oke, sekarang saya lanjut dengan nomor 2 ini bos ya. Nomor 2 ini sangat penting tentang trading ya. Entah kalian bermain, entah kalian trading di platform forex, saham maupun binary option bos ya. Entah kalian trading dimanapun itu bos ya. Entah kalian melakukan perdagangan jual beli dimanapun itu bos ya. Yang nomor 2 ini adalah catatan penting yang sangat penting sekali bos ya. Nah, kalau yang ini belum paham ya, kalau yang ini belum paham seberapa hebat ilmu analisa, seberapa hebat ilmu teknikal, ya, bakalan gulung tikar bos. Besok tenang, besok tenang, itu akan yang terjadi bos. Oke, saya akan jabarkan melalui gambaran bos ya. Sebelum saya melanjutkan ke versi 16 ya, saya akan masuk ke sini dulu bos ya. Saya akan jabarkan dulu bos ya. Stop teman-teman trading, stop teman-teman ya, trading stres tenang, ujung-ujungnya gulung tikar, ujung-ujungnya minjem uang. Itu salah total bos ya. Kalau belum mumpuni tentang dasar 3 dasar ini, lebih baik jangan trading, lebih baik kalian buka usaha ya, buka usaha kecil-kecilan, itu mungkin lebih tenang untuk kalian bos ya. Ya, saya kasih sedikit masukan. Mungkin teman-teman sudah pernah mengenal tapi belum pernah menjabarkan ya. Mungkin teman-teman sudah pernah mengenal di YouTube tetangga, entah bosnya, entah di mana ya, pernah mengenal ini tapi belum bisa menjabarkan ya, karena ketiga hal ini adalah saling keterkaitan bos ya. Satunya minus ya, kalau salah satunya minus ya, hancurlah semua bos ya. Oke, saya akan tulis di sini ya, tiga hal mengenai sukses trading ya. Yang pertama mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan ya, manajemen keuangan bos ya. Bisa disebut dengan MM bos ya. Kedua, jurnal bos ya. Ini ada SL, SP ya, stop loss, stop profit ya. 3, psikologi ya. Ketiga hal ini seberapa hebat teman-teman di dalam dunia analisa, ilmu teknikal, saldo kalian ya. Kalau ini salah satu saja minus ya, auto gulung tikar bos. Saya pastikan auto gulung tikar. Kalau enggak gulung tikar, besok tenang, besoknya stres, besoknya tenang, besoknya stres. Terus seperti itu bos ya. Kenapa perlu demikian? Nah, oke. Nah, kita mengenal trading dulu, mengenal kategori trading ya. Yang pertama ada forex ya. Forex, yang kedua ada saham, yang ketiga ada digital ya. Nah, 3 ini bos ya. Ini agak sedikit hampir sama bos ya. Nah, yang terakhir ini ya,
Ya, kalau karena begini bos ya, kalau kalian tidak mengenal ilmu ini atau minus salah satu ini ya bisa dikatakan judi, bisa tidak bos ya. Karena kenapa? Nanti saya jelaskan bos ya. Ini binary bos ya. Ini binary ya, ini binary option ya. Oke, apa demikian ya? Kalau forex ya, saham entah digital ya. Di sini ada yang namanya stop loss dan stop profit ya. Ya, di portofolio kalian masing-masing ya. Di portofolio web trading masing-masing bos ya. Stop loss. Nah, di sini termasuk kategori low risk ya. Tingkat resikonya sangat minim ya. Sedangkan ini high risk ya. Tingkat resikonya sangat tinggi ya, bos ya. Ya. Nah, akan tetapi yang ketiga ini tetap berpatokan kepada 3 hal ini. Nanti saya akan jabarkan di sini bos ya. Nanti saya akan jabarkan sekali di sini ya. Nah, yang ketiga ini tetap berpatokan kepada yang forex saham digital tetap berpatokan dengan ini. Walaupun ada stop loss, walaupun ada stop profit ya. Karena kenapa? Ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang lama melakukan transaksi jual beli atau trading di forex maupun digital ya, mungkin pernah mengalami hal ini ya. Nah, ketika kita buka lot ya, open lot berapa 10 lot itu misalkan ya, dengan nilai sekian, kalau dalam bentuk dolar sekian harga sekian ya per lotnya bos ya, kalian buka lot ya. Nah, ketika kalian buka lot dan melakukan open posisi ya. Nah, pada saat teman-teman mungkin pernah menyadari atau mengalami hal seperti ini ketika ke arah tren. Nah, misalkan saya kasih gambaran sedikit ya mengenai open posisi di forex ya. Misalkan kita open posisi di sini, misalkan pada saat downtrend dia sudah menyentuh titik jenuh jual ya, merah ya, turun ya. Dan teman-teman sudah yakin pada saat ilmu analisa dia akan ke arah buy ya, trend naik double top ya. Kita open posisi buy di sini ya. Nah, buy ya. Open sekian lot misalkan. Nah, kita akan stop profit di sini. Kita akan di harga sekian stop profit. Nah, ketika dia loss di harga sekian, ketika dia turun ke belabelasan maka stop loss di harga sekian. Misalkan seperti itu bos ya. Nah, ketika tidak ada ketiga ini ya, kita tidak memiliki sifat atau menguasai penjabaran ketiga ini ya. Ya. Nah, pada saat kita open posisi buy ya, buy ya, buy. Kalian kan di sini profit ya. Nah, profit ya. Nah, ketika tidak menggunakan acuan stop loss atau stop profit, ini kan tidak ada bos ya. Ini kan pasti tidak ada bos ya. Nah, teman-teman mungkin langsung OP aja bos ya. Nah, langsung OP aja misalkan bos ya, atau melanggar stop lossnya bos ya. Bos OP ya, OP sampai naik, tiba-tiba dia turun bos sini bos. Tunggu dulu sampai dia naik, tiba-tiba dia terus turun bos. Saldo teman-teman pasti terkuras habis bos. Nah, pasti habis bos ya, pasti habis total bos ya. Menyebabkan juga resiko sangat tinggi bos. Ya. Nah, padahal pada saat teman-teman tidak stop loss di sini ya. Tidak stop loss ya, karena mungkin teman-teman pernah menyadari dulu sebelumnya bos ya. Nah, pernah menyadari sebelumnya. Tiba-tiba dia pada saat bos ini kan stop loss auto ya. Misalkan bos menggunakan settingan di platform itu stop loss auto ya. Tiba-tiba dia di sini habis bos, tiba-tiba di sini stop dia lossnya, tiba-tiba dia naik lagi tinggi. Baru dia naik tinggi sekali. Nah, kalian menyesal. Aduh. Kalau nggak di stop loss sudah profit berapa itu lah. Besoknya lagi teman-teman trading lagi ya. Tidak menggunakan stop loss ini ya, tidak menggunakan stop loss ini misalkan ya. Tidak menggunakan stop loss ini ya. Tiba-tiba bos diemin dia taruh turun dulu, dia pasti naik. Nah, sedangkan saldo teman-teman tidak dengan aturan manajemen keuangan ya, habis terkuras saldo sampai nol ya. Nah, ini pun juga kalau teman-teman di forex, di saham, di digital melanggar aturan ini ya. Sama aja bos ya. Nah, berubah menjadi nol ya. Ya. Itu kebanyakan saya lihat di lapangan bos ya. Nah,
Kalau memang pola pikir kita sama, dunia forex saham maupun digital ya, semua orang kaya dengan trading, Bos. Nyatanya kan tidak, Bos ya. Maka dari itu ketiga hal ini sangatlah penting, Bos. Mungkin pernah Bos menyadari ya, Bos di sini ya. Nah, mungkin Bos menyadari menyambung dengan forex saham ya, Bos ya. Nah, mungkin Bos pernah di sini stop profit ya. Bos open buy di sini ya. Waduh, profit ya. Tiba-tiba dia terus naik. Nah, Bos menyesali itu. Aduh. Tahu-taunya menyesali kalau tahu begini kejadiannya, mungkin saya tidak akan melakukan stop profit ya di area ini ya, Bos ya. Itu misalkan dalam pikiran teman-teman, Bos ya. Nah, tahu-taunya besok teman-teman melakukan trading lagi di forex. Nah, mengabaikan ini, dalam arti mengabaikan jurnal maupun RM ya, mengabaikan ini ya terus karena kemarin juga dapat pengalaman, Bosnya, saya yakin itu biasanya pasti mengabaikan ini, biarkan dulu dia naik, tiba-tiba dia turun ya, aduh turun. Nah, oke, profit di portofolio kalian sudah berkurang ya, berkurang ya, biarin aja dulu sampai dia turun ke bawah ya, otomatis saldo yang ada di deposit kalian habis ya. Itu loh, Bos ya. Itu maksud saya, Bos ya. Nah, entah forex saham maupun digital itu sama, Bos ya. Oke, kita lanjut ke binary ya. Kalau di bagian binary ya, nah, bisa dikatakan sebagai kategori judi, bisa dikatakan sebagai kategori trading ya. Karena kenapa? Judi ini kita mengambil langkah resiko yang sangat tinggi, Bos. Oke, resiko yang sangat tinggi. Karena tidak ada harga yang kita tradingkan. Kita menggunakan nominal nilai sesuai dengan opsi ya, option total nilai deposit kita, ya, uang kita yang kita mainkan ya, tradingkan gitu loh, Bos. Ya, beda dengan forex atau saham. Kalau forex saham kan harga ditentukan oleh lot di masing-masing market, Bos ya. Nah, semoga kita sama-sama belajar. Saya bukan merasa pinter ya, saya bukan merasa sebagai guru yang hebat, tidak, Bos ya. Kita sama-sama belajar. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, Bos ya. Ya, kalau kalian menganggap ilmu ini sebagai trading ya, nah ini akan dibentuk oleh resiko rendah ya. Kapan dia sebagai trading, kapan dia sebagai judi ya. Begini, Bos ya, kalau di binary tidak ada yang namanya stop loss, tidak ada yang namanya stop profit, tidak ada yang namanya portofolio yang bisa mengontrol kerugian kita ya. Tidak ada sama sekali di sana, Bos ya. Tidak ada sama sekali di sana, Bos ya. Di binary tidak ada sama sekali, Bos ya. Yang bisa mengontrol di binary itu adalah ketiga hal ini, Bos ya. Kuasai ketiga hal ini, maka akan mengurangi sedikit resiko teman-teman, Bos ya. Itu, Bos ya. Nah, jadi begini, Bos ya, manajemen keuangan, jurnal stop loss, stop profit ya. Sorry ini ya, SP ya, dan psikologi ya. Misalkan begini ya, kenapa saya bilang ini saling keterkaitan dan saling ketergantungan di binary, Bos ya. Nah, pernahkah teman-teman melakukan trading di platform manapun padahal saya sudah jaga money management, kok tetap aja loh? Padahal saya sudah buat jurnal dengan baik, kok hancur jadi jurnal saya? Padahal saya sudah jaga sekali kesabarannya. Kan tetapi setiap OP kenapa serba salah? Kenapa bisa serba salah ya? Ya. Kalau salah satu ini ada yang minus, salah satunya ada yang kurang, ya, salah satunya ada yang kurang, misalkan di bagian psikologi ya, minus ya. Ini teman-teman sudah membuat jurnal dengan baik, sudah mengatur money management dengan baik, yaitu dengan deposit misalkan dengan di depo misalkan 14 juta gitu misalkan, dengan OP 14.000 gitu. 140 misalkan, atau 1.400.000 ya, OP 14.000 ya. Ini dengan aturan SM yang baik ya. Aturan SM yang baik adalah OP dari 1% dari modal atau OP dari 2% dari modal kita. Anggaplah kita OP dari 1% ya. Misalkan kita OP 14.000 dari depo kita 1.400 ya. Misalkan ya, Bro.
aturan yang dengan baik bos ya. Baru di sana tenang kan teman-teman lakukan trading ya, baru sangat-sangat tenang dan nyaman. Sama halnya kalau teman-teman di forex ya. Ya, kita perhitungkan dengan nilai lot dengan harga sekian ya, dengan jumlah deposit sekian ya. Supaya bisa kita meng-hold ya, menahan ya. Jika kita bisa hold dan menahan ya, maka kita melakukan transaksi jual beli entah di forex maupun saham jadi tenang bos ya, karena kita bisa meng-hold ya, kita bisa menahan dulu. Nah, itu juga termasuk dalam aturan MM dan aturan jurnal bos ya, itu wajib bos ya. Sama halnya kalau kalian melakukan transaksi atau trading di binary ya. Nah, kalau teman-teman salah satu saja minus ini atau melanggar aturan ini ya, bisa dikatakan binary ini adalah 100% judi ya, ke arah judi larinya dia bos, ke arah judi ya. Seberapa hebat ilmu teknikal, seberapa hebat ilmu analisa, kalau yang ketiga-tiga ini tidak ada auto gulung tikar bos. Kalau enggak auto gulung tikar, besok tenang, besoknya stres, besoknya tenang, besoknya stres. 1000% bos, 1000% bos ya. Nah, kenapa saya bilang ini saling keterkaitan, manajemen keuangan, jurnal maupun psikologi. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Kenapa ya? Karena begini bos ya. Seberapa hebat jurnal teman-teman ya. Nah, misalkan kita nyari profit 100.000 misalkan ini ya, atau 5% dari ini 140.000 lah ya. Sorry, 75 ya, 75 paling enak ya bos. 5.000 ya, atau 100.000 maksimal ya. Kita nyari profit ya. Nah, dengan modal sekian, profit dengan nominal sekian, saya rasa sangat tenang kita trading ya. Itu baru namanya masuk ke kategori trading. Nah, kalau melanggar aturan ini itu akan masuk ke kategori judi. Ya. Siaplah teman-teman, besok tenang, besoknya tenang, lebih baik stop trading dimanapun itu ya. Lebih baik stop melakukan trading. Lebih baik teman-teman buka usaha kecil-kecilan ya. Saya rasa itu lebih tenang pikirannya, lebih nyaman ya. Di keluarga lebih tenang jadinya bos ya, utang nggak numpuk bos ya. Nah, kalau ini minus ya, kalau ini mampu teman-teman menjabarkan, silakan lanjut trading. Buat senyaman-nyamannya kita untuk open posisi ya. Buat senyaman-nyamannya untuk open posisi. Oke. Nah, misalkan kita nyari profit 100.000 ya. Tiba-tiba baru ke angka 75.000. Nah, saya hapus ya. Tiba-tiba baru ke angka 75.000 ya. Akan mencari ke angka, menggenapkan ke angka 100.000. Ya. Kalau di jurnal biasanya ada stop loss ya. Misalkan kita stop lossnya 75 ya, stop lossnya kita stop profitnya di 100 ya, misalkan ya. Kalau nggak 75 kita stop loss di 150 lah ya, 50 ya, ini 100 ya, 50 stop loss, stop profit di 100 ya. Ini jaga-jaga bos ya, karena ini ada kompensasi ya. Jika open posisi kita loss, pasti kita akan kompensasi bos ya. Ya, ini ya. Dan money management yang disebut money management adalah ini bos ya. Psikologi pengaturan dalam sabaran, emosi, mental, ini bos ya. Kenapa saling terkait di sini ya? Nah, ketika 1 hari 2 hari teman-teman bisa mengontrol bisa mengontrol jurnal, besok tenang trading, bosnya mampu untuk membuat jurnal yang bagus, mampu untuk menahan tentang money management ya. Besok enak profit konsisten, 2 hari profit konsisten. Dan ketika teman-teman melakukan kompensasi 1 atau 2 loss ya, otomatis psikologi pasti terganggu 1000% bos. Karena kenapa? Karena kita melihat hasil profit yang kemarin loss ya. Sudah profit 100.000 misalkan. Loss kemarin ya. Nah, kita pasti akan mengejar loss yang kemarin 1000% itu bos. Sifat para trader seperti itu bos. Dan mengabaikanlah jurnal ini bos. Jurnal ini diabaikan bos. Karena
kompen ke kompen, begitu dia ke arah tren kalian kompen terus melawan arah tren 4 kali entah 5 kali kompensasi ya, jurnal ini pasti tidak akan pernah tidak dipakai, malahan hancur ya. Bisa-bisa stop loss 150 menjadi sudah loss jadi 500.000 ya. Ujung-ujungnya parlay atau all-in terakhirnya bos yang mengakibatkan di hari ketiga itu hancur lebur habis. Nah, depo lagi ya. Maka dari itu ketika teman-teman sudah memiliki jurnal ya, apalagi pintar dalam ilmu analisa ya, itu sangat-sangat mumpuni untuk melakukan trading luar biasa bos ya. Kita tenang trading, biasanya juga tenang ya, tidak pusing-pusing memikirkan depo yang jelas ya. Biarkan hasil profit kita loss kemarin daripada modal kita terkuras bos ya. Oke, saya mohon maaf agak sedikit cepetan bicaranya atau bla-blaan bicaranya, karena ini sudah malam hari saya buat konten, saya bela-belain habis ada acara persembahyangan agak udalan bos ya, karena saya nyejer istilahnya 3 hari untuk terus saya capek sekali bos ya. Oke, ini sangat penting sekali bos ya, 3 hal ini ya, makanya tidak ada boleh yang minus ya. Nah, oke, semoga teman-teman mengerti kenapa harus ada jurnal, ada psikologi, ada manajemen. Ini sangat penting. Jika ketiga hal ini tidak mampu kalian kendalikan, lebih baik stop trading di binary ya, karena akan masuk ke arah judi ya. Sama halnya kalian melakukan trading di sini. Kalau teman-teman sudah melanggar aturan ketiga ini, trading dimanapun teman-teman melanggar aturan ketiga ini ya akan termasuk judi juga bos ya. Lebih baik stop melakukan trading, stop ya. Mending buka usaha kecil-kecilan ya, Nah, ketika sudah bisa menjabarkan ini dan bisa mengkaitkan antara 1, 2, dan 3, money management, jurnal, psikologi, lanjut trading, entah kalian trading di forex, saham, digital maupun ya di binary ya, atur aja bos ya. Itu ya. Saya juga mendukung tentang putusan pemerintah ya. Saya juga mendukung kalau teman-teman ingin tradinglah di platform yang legal, yang ada izin resminya bos ya. Saya sarankan seperti itu bos ya. Saya juga mendukung bos ya. Saya juga mendukung untuk peraturan pemerintah. Kalau kalian melakukan trading dimanapun, lebih baik cari situs platform yang legal ya, yang sudah ada OJK dan yang sudah ada bapetinya bos ya. Oke, saya cuma menyarankan ketiga hal ini aja bos ya. Tidak boleh ada yang minus ya. Jika teman-teman minus ya, kalau kejar-kejaran saldo dan kejar-kejaran bayar hutang ya, itu minus di psikologi sama minus di FM ya. Lebih baik jangan trading, itu mengakibatkan fatal error ya. Semakin membengkak ya, hutang banyak jadinya bos, serba dijual bos. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar jaga MM, jaga jurnal, jaga psikologi, tapi tidak bisa menjabarkan seperti saya ini ya. Mohon dengarkan dengan baik-baik ya penjabaran saya bos ya. Ketika sudah money management aman ya, dengan depo 14 dengan OP 14.000 misalkan, 1000% tenang trading bos ya. Jika loss di nominal, misalkan kalau target 75, stop loss 100.000 bos ya. Stop lossnya bos ya. Stop loss ya dilanjutkan nanti bos ya. Nah, stop lossnya 100.000 misalkan dilanjutkan nanti, kita kejar dulu yang loss kita yang tadi, baru kita cari profit lagi bos ya. Tidak mungkin kita mendapatkan terus loss, nggak mungkin sama sekali bos, nggak mungkin bos ya. Karena kita sudah berpegangan pada ilmu MM, jurnal, dan psikologi ya. Ketika trader itu loss biasanya karena psikologi panik ya bos. Ketika kita open turun, kenapa dia naik? Ketika kita open naik, kenapa dia turun bos ya. Ketika kita trading nyaman ya, enak sekali tradingnya bos ya, otomatis pikiran tenang ya. Jadi kita bisa
enak untuk menganalisa bos ya, enak untuk menganalisa. Itu aja sih bos ya. Ini dulu kuatkan, kalau memang ini nggak ada apa namanya, eng nggak ada penjabarannya, lebih baik jangan trading. Misalkan teman-teman depo 500, nyari profit 100% ya, paling paling banter sekali udah 1 hari 2 hari enak itu bos. Hari ketiga, hari keempat habis dah sudah bos. Bahkan melebihi dari profit kita yang sebelumnya bos. Karena ini tidak ada bos. Ya, coba teman-teman terapkan, entah teman-teman mau melakukan trading di forex, saham maupun digital ya bos ya. Atur aja di sana bos. Saran saya sangat mendukung program pemerintah untuk melakukan trading di situs-situs legal ya. Oke, semoga kalian teman-teman paham mengenai ini. Saya akan lanjut sekarang di dashboard versi 16 ya, penjelasan mengenai dashboard versi 16. Oke, saya akan lanjut mengenai penjelasan versi 16. Nah, untuk versi 16 ini, akan launching paling lambat di hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal berapa ya? Salahnya. Selasa 22 bos ya. Nah, di sini penambahan ada bot konfirmasi dan OP 1 menit, OP di 5 menit ya. Nah, dan ada bullish dan ada bearish ya. Nah, dan nanti akan berubah menjadi dashboard versi 16 Pro. Ini kan masih test ya. Nah, ketika dia berubah menjadi Pro, itu sudah siap untuk launching ya. Dalam artiannya di bawah nanti ada penambahan lagi satu, yaitu mengenai analisis ya, naik atau turun ya. Oke, analisis naik atau turun bos ya. Semoga teman-teman nanti paham. Kalau yang hijau ini ya, menandakan dia ke arah turun. Ini akan berganti warna bos ya. Ketika dia akan kuat ke arah turun, maka dia akan berubah menjadi merah. Ini kan masih hijau-hijau aja bos ya. Untuk mempermudah menganalisa bos ya, bos ya. Ini ada tambahan analisa kuat naik ke kuat turun bos ya. Oke. Nah, untuk cara menggunakan, ketika menggunakan di bagian dashboard kabar ya, fungsinya cuma satu bos. Kita muncul bot terkonfirmasi, setelah bot terkonfirmasi baru kalian melakukan open posisi mengikuti ini ya bos ya. Satu hal, dan ini tidak boleh menghilang muncul bos ya. Biarkan dia standby bos ya. Lebih istilahnya biarkan bootnya yang menganalisa bos ya. Kalau teman-teman tidak pintar untuk menganalisa, biarkan bootnya yang menganalisa dulu. Jika itu kuat konfirmasinya, langsung OP. Karena sekarang buy di OP buy ya bos ya. Naik bos ya. Kalian teman-teman juga bisa OP 5 menit di posisi ini ya, 5 menit buy ya, misalkan posisi bos. Oke. Nah, itu aja sih tambahannya bos ya. Lebih karena begini bos, ketika menggunakan dashboard versi 16 Pro ini, nanti saya akan buatkan video bagaimana cara untuk open posisi. Dia yang menganalisa terlebih dahulu bos ya. Biarkan dia dulu menganalisa. Ketika dia menghilang muncul, dia masih dalam proses menganalisa. Ketika kita telat untuk open posisi, lebih baik jangan open posisi di sana bos ya. Jadinya kita lebih aman untuk menggunakan bot ini bos ya. Nah, tambahannya nanti di bawah ada analisa. Nah, ada golden moment lagi satu di bawah bos ya. Ketika dia sudah muncul ke arah golden moment, dia akan memunculkan sebuah sinyal kuat ya. Sinyal kuat ke arah tren naik atau sinyal kuat ke arah tren turun ya. Itu tambahannya bos. Semoga dengan versi 16 ini terbantu. Dan satu hal lagi, mungkin di versi 16 ini saya akan terus di seminggu paling 3 kali akan kabar ya bos ya. Kabar di dashboard bos ya. Mudah-mudahan di versi 16 Pro ini ada keamanan yang baik supaya tidak ada spam nanti bos ya. Layar dibagikan ya. Satu hal lagi, dashboard dan DSS atau algomet hanya dijual di website investasi.com ya, tidak dijual dimanapun, tidak dijual di Shopee, tidak dijual di sosial media pun, tidak pernah dibagikan gratis. Kalau memang ada yang gratis, silakan gunakan yang gratis ya. Itu namanya sinyal gratis ya. Bisa teman-teman melakukan trading di forex entah dimanapun itu ya bos ya, dimanapun itu bos ya, terserah teman-teman ya bos ya, terserah teman-teman bos ya. Oke, gunakan sinyal indikator yang gratis itu, padahal itu bagus digunakan sih. Videonya mungkin saya akan buatkan linknya bagaimana cara menggunakan sinyal gratis yang ada di web investasi.com itu bos. Oke, nah seperti ini buat konfirmasi ya. Dia terang-terangan tidak sudah berhenti menganalisa, kita bisa open sell ya. Panjang sekali selnya bos ya. Ya, kita muncul buat terkonfirmasi tadi bos ya.
Oke, ketika muncul bearish, ini dalam arti dia akan ke arah turun ya. Memang dia naik ini, habis itu dia terus naik, turun lagi, turun. Mungkin dia akan ke arah turun ya. Ujung-ujungnya bos. Kalau bearish dan mood terkonfirmasi, kita bisa buka open posisi di 5 menit di waktu bukan time frame bos ya, melainkan ini kita OP di waktu yang istilahnya melakukan open posisi sekarang dan jatuh di 5 menit berikutnya ya, seperti halnya kita melakukan trading di forex ya. Tapi tetap saran saya perhatikan yang ketiga hal yang tadi saya jelaskan. Oke, sebelum rilis nanti versi 16 nya saya akan buatkan video petunjuk cara open posisi yang benar supaya anti loss. Oke, saya Dinkes, saya undur diri, semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan. Salam profit.